Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Hukum KDRT dan Perlindungan Anak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nita Gustiani dari kelas 3A Hukum Keluarga dengan nomor induk mahasiswa 21020002092. Dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum KDRT dan Perlindungan Anak. Dalam kesempatan kali ini saya izin untuk menjawab beberapa pertanyaan semampu saya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja untuk mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai penjelasan atau pengertian KDRT menurut undang-undang, kemudian menurut pandangan hukum Islam, dan juga ruang lingkup keluarga. Nah, jadi siapa saja sih yang termasuk ke dalam lingkup keluarga? Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada KDRT atau kekerasan menurut undang-undang. Nah, pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dijelaskan bahwa setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, jadi dalam undang-undang dijelaskan bahwa kekerasan itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku, namun kebanyakannya itu si korbannya itu adalah seorang perempuan. Nah, kemudian dalam undang-undang juga dijelaskan seperti apa kekerasan yang termasuk seperti apa sih kekerasan yang memang termasuk ke dalam KDRT. Nah, untuk yang pertama ada kekerasan secara fisik. Nah, tentunya mungkin kalau kekerasan secara fisik itu bisa teridentifikasi gitu, apakah si korban ini mendapatkan kekerasan atau tidak, karena memang kekerasan secara fisik ini memang meninggalkan bekas luka. Nah, kemudian ada kekerasan secara seksual. Nah, kekerasan ini biasanya terjadi si pelaku ini melakukan perbuatannya itu memaksa korban untuk melakukan hubungan, tetapi memang terpaksa gitu. Jadi memaksa, kalau tidak dilakukan bisa saja mengancamnya atau bagaimana. Nah, kemudian ada kekerasan psikologis. Nah, biasanya kekerasan ini sulit untuk diidentifikasi apakah si A ini kena kekerasan atau tidaknya, karena memang biasanya kekerasan psikologis ini menyerang si korbannya itu dengan misalkan meremehkannya atau membuli atau mengancamnya gitu. Jadi sulit untuk diidentifikasi apakah seseorang ini terkena kekerasan atau tidak. Nah, kemudian dalam undang-undang juga dijelaskan penelantaran rumah tangga itu juga termasuk ke dalam kekerasan rumah tangga. Contohnya itu misalkan si suaminya itu jarang menafkahi atau tidak pernah menafkahi si istri atau keluarganya, maka itu sudah termasuk ke dalam kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian ada KDRT menurut pandangan Islam. Nah, kekerasan dalam pandangan Islam merupakan kegiatan yang bersifat paksaan, dalam artian memaksa suatu kehendak dengan cara memerintah atau memohonkan sesuatu yang harus atau wajib untuk dilaksanakan. Dan apabila perintah tersebut tidak dikerjakan, maka akan ada konsekuensinya atau mungkin juga tindakan yang berupa kekerasan. Nah, kemudian dalam Al-Quran juga dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa ayat 34 bahwa seorang suami boleh memukul istrinya jika si istrinya tidak menjalankan kewajibannya. Tetapi alangkah baiknya jika seorang suami menasehatinya terlebih dahulu sebelum memukulnya. Dan jika si istri masih tidak menurut atau tidak menjalankan kewajibannya kepada suami, maka suami boleh memukulnya. Dan memukulnya itu tidak boleh mengenai bagian yang fatal, misalkan wajah, perut, tangan, dan dada. Nah, jadi dalam pandangan Islam juga sangat keras melarang kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun memang dalam Al-Quran atau dalam pandangan Islam bahwa si suami itu boleh mendidik si istrinya kalau memang si istrinya
ada juga dijelaskan bahwa si suami boleh memukul si istri apabila si istri itu tidak menurut atau tidak menjalankan kewajibannya. Tetapi pada saat ini gitu, eee, kita juga harus mencerna bahwa memukul ini itu dalam perintahnya itu seperti apa dulu gitu. Tetapi nah jadi, kekerasan ini, eee, kekerasan yang terjadi pada si istri ini, misalkan si istri itu tidak nurut nih kepada si suaminya, maka si suami itu tidak harus langsung memukulnya gitu. Jadi harus secara menasehatinya dulu. Nah juga, dikatakan juga dalam Al-Qur'an bahwa, cara, eee, agar si istri itu misalkan si istrinya nusyuz atau tidak menjalankan, kewajibannya sebagaimana seorang istri. Nah, yang pertama itu yang dilakukan oleh suami itu, yang pertama adalah menasehatinya. Kita harus mengetahui, kita harus sebagai seorang suami itu harus menasehatinya, "Nih kamu ini, yang ngelakuin ini itu salah," gitu, jangan langsung marah-marah gitu. Jadi harus dengan kepala dingin. Nah, misalkan si istri dengan dinasehati tidak jera atau masih saja melakukan ini, maka si suami itu harus, pisah ranjang dulu atau pisah kasur dulu, misalkan harus mendiamkannya gitu, mendiamkan si istri. Nah kemudian, yang ketiga ya tentunya yang tadi, dengan memukulnya, tetapi memukulnya itu tidak boleh, pada bagian yang patah, dan juga tidak boleh, eee, keluar darah gitu. Misalkan kalau sudah tidak bisa yang tadi yang 2 sudah menasehatinya, sudah, eee, berpisah ranjang juga, bisa memukulnya, tetapi misalkan di telapak kaki. Nah kemudian, yang selanjutnya ada ruang lingkup keluarga. Nah, dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, mengenai ruang lingkup keluarga ini terdiri dari, A, yaitu ada suami, istri, dan anak. Kemudian B, ada orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persesuaian, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Kemudian yang C, ada orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, jadi dalam, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bahwa yang termasuk ke dalam ruang lingkup keluarga itu yang pertama ada A, suami istri dan juga anak, yang kedua ada orang-orang yang masih berhubungan darah atau berhubungan persesuaian dan juga perwalian. Nah, kemudian yang ketiga ada, orang yang, membantu rumah tangga ya dan menetap di rumah tangga di rumahnya tersebut. Nah, adapun menurut pasal 2 ayat 2, yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf C dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis kekerasan dan juga contohnya. Nah, tadi juga dalam pertanyaan pertama juga sudah mungkin sudah terjawab sedikit mengenai jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga. Nah, untuk kekerasan yang pertama yaitu ada kekerasan secara fisik. Nah, kekerasan secara fisik merupakan suatu tindakan atau upaya yang dapat melukai fisik dan menimbulkan cedera atau luka. Contohnya seperti memukul, menendang, menampar, dan lain-lainnya. Nah, jadi kekerasan yang pertama itu adalah ada kekerasan secara fisik. Nah, jadi kekerasan fisik itu melukai si korbannya. Contohnya tadi yang menampar, menendang. Nah, kemudian ada kekerasan secara psikologis. Kekerasan secara psikologis merupakan segala bentuk tindakan, ucapan seperti meremehkan, merendahkan, memaki, dan mengancam. Kekerasan psikologis ini sangat sulit untuk diidentifikasi karena tidak meninggalkan bekas, namun juga menyerang mental korban mulai dari tidak percaya diri, introvert, hingga trauma khusus. Nah, jadi kekerasan psikologis ini biasanya si pelaku menyerang korban menggunakan atau melalui ucapannya. Jadi disebut kekerasan verbal. Nah, seperti apa sih? Seperti memarahinya atau mencaci atau mengancamnya. Biasanya kekerasan ini
tidak atau sulit diidentifikasi karena tidak meninggalkan bekas, atau kalau misalkan kekerasan fisik itu timbul bekas gitu, jadi akan mudah gitu di identifikasinya. Nah, kemudian ada kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai. Nah, jadi kekerasan seksual ini biasanya terjadi si pelaku itu memaksa si korban untuk melakukan hubungan seksual, tetapi si korban itu tidak menyukainya atau tidak suka gitu. Jadi itu termasuk ke dalam kekerasan seksual. Nah, jadi bisa dikatakan sebagai pemerkosaan dalam rumah tangga, padahal kan itu suami istri. Tetapi kalau misalkan si istrinya tidak mau atau sedang ada apa gitu, si suami maksa, maka itu bisa termasuk dalam kekerasan seksual. Nah, kemudian ada juga kekerasan dalam bentuk pengabaian. Biasanya kekerasan ini yang tadi dikatakan bahwa kekerasan penelantaran rumah tangga ini biasanya si pelaku mengabaikan atau mencuekkan, biasanya tidak memberikan nafkah terhadap si istrinya atau keluarganya. Nah, kemudian yang ketiga, pertanyaan yang ketiga yaitu menjelaskan ancaman pidana bagi yang melakukan kekerasan. Nah, terdapat pada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT, yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A pidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Nah, tetapi ada juga dalam pasal 44 ayat 2, ayat 3 dan juga ayat 4. Untuk yang pertama yaitu isi pasal 44 ayat 2 Undang-Undang PKDRT, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak 30 juta. Nah, jadi kalau misalkan nih si pelaku ini melakukan kekerasan kepada si korban yang menyebabkan si korban itu jatuh sakit atau mendapatkan luka berat, tapi sebelumnya harus sudah hasil visum juga gitu, jadi harus jelas juga hasil visumnya. Nah, jika si pelaku melakukan kekerasan dan menyebabkan si korban itu mendapatkan luka berat, maka mendapatkan pidana penjara paling lama 10 tahun dan dendanya itu paling banyak 30 juta. Nah, kemudian ada isi pasal 44 ayat 3 Undang-Undang PKDRT, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta. Nah, jika si pelaku melakukan kekerasan dan menyebabkan si korban meninggal, maka si pelaku dijerat hukuman tindak pidana selama 10 tahun, selama paling lama itu 15 tahun dan atau denda paling banyak 45 juta. Nah, kemudian ada isi pasal pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT, dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, kalau misalkan si pelaku melakukan kekerasan tetapi si korbannya itu tidak mendapatkan misalkan tidak menghalangi, tidak terjadi apa-apa, atau misalkan hanya luka ringan dan tidak menyebabkan kecacatan atau luka berat, nah maka si pelaku mendapatkan tindak pidana selama paling lama itu 4 bulan dan atau denda paling banyak 5 juta. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat yaitu mengenai dampak bagi pelaku dan korban kekerasan. Nah, yang pertama itu ada dampak kekerasan bagi pelaku. Tentunya
jika jika seseorang melakukan kekerasan, nah si pelaku tentunya akan mendapatkan tindakan atau mendapatkan hukuman yang tadi sudah dikatakan ada pada pasal 44 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. Nah, jadi tentunya dia akan mendapatkan hukuman atau sanksi, baik itu mendekam di penjara ataupun membayar ganti rugi denda pidananya. Kemudian pasti akan berdampak kepada pelaku KDRT ini, biasanya akan berdampak pada lingkungan sosialnya. Pasti orang-orang akan menjauhinya, kemudian akan dicampakkan oleh lingkungannya. Jadi tentunya pelaku KDRT ini masih mungkin banyak gitu dampaknya bagi dirinya karena sudah melakukan kekerasan. Nah, kemudian bagaimana sih dampak kekerasan bagi si korbannya? Tentunya yang pertama bisa berakibat fatal, kematian, misalkan upaya bunuh diri, kemudian terinfeksi HIV atau yang lainnya. Kemudian yang berdampak non fatal, misalkan gangguan kesehatan fisik, gangguan mental, gangguan reproduksi. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah KDRT bisa dikatakan sebagai aib yang harus ditutupi? Menurut pendapat saya, tentunya KDRT itu bukan aib yang harus ditutupi. Nah, jadi yang pertama itu kita tentunya pola pikir kita harus dirubah nih. Kita harus mengetahui juga arti kata aib di sini itu berbeda dari kata aib dalam kekerasan. Nah, kalau aib pada umumnya biasanya itu artinya itu bisa dikatakan sebagai noda atau mencela seseorang. Misalkan nih, si suami itu ada kekurangannya, misalkan yang orang lain tidak tahunya, maka kita harus menjaga aib tersebut. Kita tidak boleh memberitahukan orang lain kekurangan pasangan kita. Nah, tetapi beda lagi kata aib dalam kekerasan. Nah, jadi kekerasan dalam rumah tangga itu sudah termasuk ke dalam tindak kriminal karena bisa melukai seseorang gitu. Kekerasan fisik. Nah, kalau misalkan kebanyakan gitu ya, mungkin di Indonesia itu banyak yang memang si istri itu banyak yang mendapatkan perlakuan kekerasan tetapi tidak melaporkan karena faktornya yang pertama, si istri ini tidak bisa atau tidak mempunyai penghidupan gitu, misalkan uang gitu. Jadi si istrinya itu tidak mau pisah itu karena tidak punya penghidupan. Jadi si uangnya itu ya kita menunggu yang diberikan oleh si suami. Nah, jadi tentunya pada saat ini, mungkin pada zaman ini, tentunya pola pikir seorang perempuan itu harus diubah, mana kita sebagai seorang perempuan itu harus harus bisa mandiri gitu. Kalau misalkan naudzubillah gitu, jangan terjadi, misalkan terjadi kekerasan, nah kita sudah punya tabungan untuk menghidupi anak-anak kita nantinya gitu. Jadi tidak harus minta terus pada suami gitu. Jadi kita bisa keluar dari zona toksik tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya jawab, bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.